Kali ini saya akan menjelaskan sebuah jurnal ilmiah tentang jaringan komputer dengan judul Analisa dan Perancangan Jaringan Komputer menggunakan metode Virtual Local Area Network atau VLAN, studi kasus Diskominfo Provinsi Jambi. Untuk saat ini, penggunaan jaringan komputer pada instansi pemerintah maupun swasta bukanlah suatu hal yang baru. Penggunaan jaringan komputer banyak dimanfaatkan untuk memperlancar arus data dan informasi. Hal ini juga dilakukan pada Diskominfo Provinsi Jambi. Jaringan yang diterapkan di sana adalah Local Area Network atau LAN. Karena banyaknya perangkat yang tersambung, maka membuat broadcast domain jaringan ini menjadi semakin besar. Hal ini menjadi pemicu masalah karena tingginya trafik broadcast menjadikan broadcast storm pada jaringan tersebut sehingga mempengaruhi performa jaringan. Menanggapi hal tersebut, maka Diskominfo Provinsi Jambi mengambil dua langkah penyelesaian masalah. Yang pertama adalah merancang jaringan VLAN, yang kedua adalah menentukan dan mengidentifikasi keanggotaan VLAN pada sebuah jaringan komputer. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul Perancangan Jaringan Wireless Server Berbasis Mikrotik di Kompleks Sespim Polri. Resum. Kompleks Sespim Polri ini merupakan kompleks akademik kepolisian yang didominasi oleh siswa perwira tinggi polisi yang sedang mengembangkan karirnya dan meningkatkan SDM kepolisian. Fasilitas untuk mendapatkan akses internet di Kompleks Sespim masih hanya menggunakan jaringan LAN atau Local Area Network yang dihubungkan pada setiap rumah. Namun, berjalannya waktu, jaringan LAN atau Local Area Network di kompleks tersebut sering terjadi gangguan pada jaringan. Perancangan jaringan wireless server berbasis mikrotik diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan warga Kompleks Sespim Polri dalam hal mengakses internet. Latar belakang: perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sejalan dengan kemajuan sistem jaringan komputer merupakan kebutuhan yang penting dalam menunjang kemajuan komunikasi sehari-hari. Jaringan internet tersebut khususnya digunakan pada area daerah Kompleks Sespim Polri. Di Kompleks Sespim Polri ini belum ada jaringan wireless untuk user dalam mengakses internet. Masalah yang muncul adalah belum adanya wireless untuk mengakses internet yang mencakup area Kompleks Sespim Polri. Pemecahan masalah. Pada permasalahan ini, maka dibuatkan perancangan jaringan wireless server berbasis mikrotik untuk mengakses internet yang sesuai dengan kebutuhan user dan memberikan gambaran dalam membuat sebuah jaringan wireless dengan server berbasis mikrotik dan memberikan kemudahan kepada user dalam mengakses jaringan internet. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis jaringan Local Area Network atau LAN pada PT Mustika Ratu Tbk Jakarta Timur. Perkembangan teknologi internet saat ini semakin memudahkan berbagai kalangan untuk saling berinteraksi atau bertukar informasi hingga miliaran data dalam sebuah jaringan komputer ataupun lebih. Secara umum terdapat ada 4 jaringan komputer, yaitu PAN, LAN, MAN, dan WAN. Pada PT Mustika Ratu Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perindustrian jamu dan kosmetik tradisional Indonesia dan memiliki banyak cabang di berbagai negara memanfaatkan jaringan LAN untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lainnya. Hadirnya internet tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu membuat peluang sukses bagi para pembisnis semakin terbuka dengan lebar, karena internet sebagai salah satu syarat untuk membuat jaringan komputer memungkinkan para pengguna yang saling bertukar informasi dalam hitungan detik, sehingga data dan informasi dapat langsung diterima, diolah, dan diproses menjadi sumber informasi yang berharga. Pada saat
Pada saat PT Mustika Ratu merasakan kesulitan berbagi informasi atau data antar karyawan, antar cabang yang satu dengan yang lainnya, serta karyawan harus menempuh jarak yang cukup jauh dan memakan waktu, biaya transportasi untuk mendapatkan berkas-berkas yang diinginkan. Untuk mengatasi koneksi, cobalah untuk mengubah DNS pada komputer. Gantilah konfigurasi pengaturan DNS menjadi OpenDNS atau menggunakan DNS Google. Cara ini mendapatkan kecepatan koneksi internet hingga 20% dan dari kecepatan semula. Atau bisa juga menggunakan dengan cara merestart ulang jika koneksi masih lambat. Cobalah untuk menghubungi teknisi yang bersangkutan. Judul jurnal: Pembangunan Jaringan Komputer Nirkabel dengan FreeBSD sebagai gateway. Resumennya: alat untuk menggabungkan kedua jaringan yang berbeda media bernama access point. Tetapi ada masalah lain di mana harga access point tersebut tidaklah murah, sehingga dicarikan alternatif lain, yaitu menggunakan personal komputer dengan sistem operasi FreeBSD. FreeBSD dapat menghubungkan jaringan kabel dengan jaringan nirkabel dengan memfungsikan FreeBSD tersebut sebagai router. Selain itu, FreeBSD juga dapat dikonfigurasi sebagai gateway yang dapat menjalankan internet connection sharing. Latar belakangnya, jaringan komputer saat ini pada umumnya masih menggunakan kabel. Dengan adanya perbedaan media yaitu udara dan kabel, maka dibutuhkan suatu alat untuk menggabungkan kedua jaringan yang berbeda media tersebut. Alat ini bernama access point. Tetapi alternatif tersebut tidak bisa sempurna seperti access point yang berupa perangkat keras. Tetapi semua itu bukanlah masalah karena tidak semua fasilitas access point digunakan. Masalahnya, penggunaan kabel dan teknologi semakin berkembang, maka keluarlah transmisi data menggunakan serat optik, di mana kecepatan transfer data jauh melebihi penggunaan kabel. Tetapi, tidak efektif jika jarak komputer sangat jauh. Dan permasalahan yang lain adalah bandwidth untuk device nirkabel maksimum hanya mencapai 11 Mbps. Sehingga kebutuhan kecepatan tidak akan terpenuhi. Pemecahan masalah: 1. Pertukaran data tidak lagi menggunakan kabel, melainkan menggunakan udara sebagai media pengiriman dan data yang dikirimkan menggunakan gelombang wave. 2. Menggunakan alat access point untuk menghubungkan jaringan kabel dengan jaringan nirkabel. 3. Menggunakan personal komputer dengan sistem operasi FreeBSD.